Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan paling kanan. Laporan pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pembina upacara hormat. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Acara peringatan Hari Sabtu tanggal 28 tahun 2020 Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya.
Bendera telah siap. Mengheningkan cipta dengan pembacaan Asmaul Husna dipimpin oleh pembina upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita mengheningkan cipta dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Semoga seluruh para pahlawan yang telah berjasa berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia diberi tempat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengheningkan cipta dimulai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa
Ya Rahmanu Ya Rahimu Ya Malik Ya Qudusu Ya Salamu Ya Mu'min Ya Muhaimin Ya Azizu Ya Jabbar Ya Mutakabbir Ya Khaliq Ya Bari Ya Musawwir Ya Ghaffaru Ya Qahhar Ya Wahhabu Ya Razzaku Ya Fattah Ya Alimu Ya Qabi Ya Basit Ya Khafidu Ya Rafi'u Ya Mu'iz Ya Mudhillu Ya Sami'u Ya Basir Ya Hakamu Ya Adlu Ya Latif Ya Khabir Ya Azim Ya Ghafur Ya Syakur Ya Ali Ya Kabir Ya Khafid Ya Mukit Ya Hasibu Ya Jalilu Ya Karim Ya Rakibu Ya Mujibu Ya Wasi' Ya Hakimu Ya Wadudu Ya Majid Ya Baisu Ya Syahidu Ya Haq Ya Wakilu Ya Qawiyu Ya Matin Ya Waliyu Ya Hamidu Ya Muhsi Ya Mubdi'u Ya Mu'idu Ya Muhyi Ya Mumitu Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Wajidu Ya Majidu Ya Wahid Ya Ahadu Ya Samadu Ya Qadir Ya Muqtadir Ya Muqaddim Ya Muakhir Ya Awwalu Ya Akhiru Ya Zahir Ya Batinu Ya Wali Ya Muta'ali Ya Barru Ya Tawwabu Ya Muntaqim Ya Afu Ya Rauf Ya Malikal Mulk Ya Dal Jalali Wal Ikram Ya Muqsid Ya Jami'u Ya Ghaniyu Ya Mauni Ya Mani'u Ya Darru Ya Nafi' Ya Nuru Ya Hadi Badi Ya Baqi Ya Warisu Ya Rasidu Ya Sabur. Pasukan diistirahatkan. Perhatian, untuk amanat estrade tempur. Gerak. Bismillah, Alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadratal masyayikh, hadratal mukarramin, para ulama, para alim, para guru, ahussu bidzikri, pengasuh
Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren Nurul Iman Sumber Payung beserta seluruh keluarga yang kami taati dan kami takdimi, jajaran asatid wal asatidah serta seluruh kepala madrasah dari semua tingkatan di Lembaga Pendidikan Islam Nurul Iman Sumber Payung yang saya muliakan dan saya hormati, adik-adik, siswa dan siswi, santriwan dan santriwati yang kami cinta dan sayangi. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan upacara yang sangat bersejarah, yaitu memperingati Hari Santri Nasional yang jatuh pada tanggal 22 Oktober tahun ini 2020, dengan harapan mudah-mudahan acara yang kita laksanakan pada pagi hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik santri, santriwan, santriwati yang saya hormati dan saya cintai, pada kesempatan peringatan upacara Hari Santri tahun 2020 ini perlu saya sampaikan bahwa Hari Santri Nasional ini ditetapkan pada tanggal 22 Oktober, di mana hal ini merujuk pada satu peristiwa bersejarah, yakni seruan yang dibacakan oleh pahlawan nasional Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober 1945. Seruan ini berisikan perintah kepada umat Islam untuk berperang atau berjihad melawan tentara sekutu yang ingin menjajah kembali wilayah Republik Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan, di mana pada saat itu negara sekutu yang dimaksud adalah Inggris sebagai pemenang Perang Dunia Kedua untuk mengambil alih tanah air jajahan Jepang, sehingga timbullah pada saat itu seruan jihad yang dikumandangkan, yang dibacakan oleh pahlawan nasional, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bertepatan pada tanggal 22 Oktober 1945. Adik-adik santriwan santriwati yang saya hormati dan saya cintai, di mana kebetulan pada saat ini Hari Santri yang kita laksanakan pada saat ini bersamaan pada masa pandemi, sehingga dianjurkan untuk mengikuti protokol kesehatan. Tetapi yang lebih besar, yang lebih harus dan lebih harus kita laksanakan, yaitu kita mengikuti protokol agama. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tema Hari Santri Nasional tahun 2020 ini yaitu Santri Sehat Indonesia Kuat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan, pertolongan, maunah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi santri yang sehat dan kuat, sehingga Indonesia bisa lebih maju. Dan marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya negara Republik Indonesia yang saat ini sedang dirundung beberapa musibah, mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan segera dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun wafur. Amin, Allahumma amin.
Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjadi santri yang tauladan, santri yang betul-betul santri, yaitu yang selalu berpedoman dan berpegang teguh kepada protokol agama. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Hari Santri dan Mars Nurul Iman.
hai kawanku santri Nurul Iman dimanapun kau berada. Nurul Iman kami kan beriman, untuk Nurul Iman kami kan berkorban. Upacara telah selesai dilaksanakan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Perhatian pada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tiga. Gerak. Pembina upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Selama ratusan tahun rakyat Indonesia berjuang melepaskan diri dari cengkeraman penjajah. Dengan usaha, doa, dan tabah pada Yang Kuasa, akhirnya pada 17 Agustus 1945, tepatnya hari Senin, teriakan merdeka bisa bergemuruh di Nusantara. Rasa haru dan bangga tak bisa terelakkan bertaburan di mana-mana. Merah putih berkibar begitu gagah, menyulutkan rasa cinta terhadap bangsa yang akan sudah mendidih di dalam darah. Ke Indonesia dengan membonceng tentara Belanda yang disebut dengan Nica. Mereka datang dengan maksud mengembalikan pemerintahan pada Hindia Belanda. Pada bulan Oktober, tentara asing datang ke Surabaya dan mengibarkan bendera Belanda, tepatnya di Hotel Yamato. Warga Surabaya atau dikenal dengan istilah arek-arek Surabaya marah begitu melihat terkibarnya bendera Belanda. Maka terjadi perseteruan dan cekcok antara tentara asing dengan arek-arek Surabaya. Yang berakhir dengan dirobeknya warna biru yang ada pada bendera Belanda dan menyisakan warna merah dan putih, serta dirampasnya senjata-senjata dari tangan musuh.
kabar tentang peristiwa Hotel Yamato terdengar sampai Presiden Soekarno. Beliau pun berinisiatif untuk membakar kembali semangat juang rakyat Indonesia. Namun, dalam hati Soekarno ada sedikit keganjilan. Apakah membela negara sama dengan melawan kebatilan? Akhirnya, Soekarno mengutus salah seorang ajudannya untuk sowan kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari untuk mengeluarkan fatwa. Beberapa hari kemudian, surat dari Presiden pun sampai kepada Hadratus Syekh. Beberapa hari kemudian, surat dari Presiden pun sampai kepada Hadratus Syekh. Setelah membaca isi surat itu, Hadratus Syekh menitip salam kepada Presiden bahwa beliau meminta waktu untuk bermusyawarah terlebih dahulu perihal keinginan yang diutarakan Presiden. Beliau pun mengundang Kiai Haji Wahab dan Kiai Haji Bisri untuk hadir ke kediaman beliau. Kiai Wahab, Kiai Bisri, maksud saya mengandung antum semua datang ke sini adalah untuk menanggapi pertanyaan Bung Karno kepada saya tentang bagaimana hukumnya membela tanah air menurut pandangan Islam. Kedatangan tentara Inggris dan Belanda di negeri kita memang membuat kemerdekaan menjadi terancam. Mereka berniat mengembalikan pemerintahan ke tangan Belanda. Tapi
Saya menangkap keinginan yang lain dari Bung Karno. Jika hanya menginginkan tentang hukum, beliau pasti bisa memutuskan sendiri. Bukankah beliau juga pernah nyantri pada Hadratus Syekh? Benar. Itu juga yang ada di pikiranku. Menurutku, Bung Karno meminta kita dan warga pesantren untuk bertempur melawan para penjajah yang ingin kembali berkuasa. Kalau begitu, sebaiknya Hadratus Syekh segera mengeluarkan fatwa untuk mendorong semangat semua rakyat yang ada di negeri ini. Bukan hanya para santri, tapi semua yang merasa sebagai rakyat Indonesia. Sebaiknya terlebih dahulu kita bermusyawarah dengan para kiai dan para pengurus NU. Bukankah sedari dulu kita masyarakat NU memang selalu mengandalkan musyawarah dalam menyelesaikan semua masalah? Benar. Wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dengan begitu kita akan semakin kuat dengan semakin banyaknya musyawirin yang hadir. Yang lebih penting, dengan bermusyawarah kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, siapa saja yang akan kita ajak bermusyawarah? Apakah kita akan mengundang semua kiai yang ada di Indonesia? Tidak. Tanah air kita luas. Jika masih menunggu berkumpulnya semua kiai yang ada di Indonesia, maka akan membutuhkan waktu yang lama. Kumpulkan saja para kiai se-Jawa dan Madura atau utusan cabang NU-nya, dan hasilnya kita umumkan kepada semuanya. Benar, saya sependapat dengan Hadratus Syekh. Lantas di manakah kiranya tempat yang tepat untuk mengadakan musyawarah itu? Menurut saya, jika anggota musyawirinnya berasal dari Jawa dan Madura, tempat yang strategis adalah di Surabaya. Benar. Kumpulkan mereka di kantor PB Ansor Nahdlatul Ulama yang berada di Jalan Sasak nomor 23 Surabaya. Namun untuk memantapkan hati musyawirin untuk melawan mereka, tentunya kita harus mempunyai dasar yang kuat. Surah Al-Hajj ayat 39. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum dulimu wa innallaha ala nasrihim laqadirun. Ayat tersebut bisa kita jadikan landasan. Tapi bukankah ayat itu diturunkan berkenaan dengan peperangan melawan kaum kafir? Sedangkan pokok permasalahan yang kita hadapi sekarang bukanlah peperangan antara keyakinan, tapi peperangan untuk mempertahankan tanah air. Surat An-Naml ayat 34 yang berbunyi, Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha azillah wa kadzalika yaf'alun. Menurut istikharah yang saya lakukan, ayat itulah yang lebih pantas untuk kita jadikan dasar. Karena seperti yang dikatakan Ki Haji Bisri tadi, pokok permasalahan yang akan kita hadapi sekarang bukanlah peperangan antara kaum muslimin dan melawan kaum kafir, akan tetapi kita melawan orang-orang yang akan merebut tanah air kita. Jadi siapapun orangnya, baik muslim ataupun non muslim, jika berpihak pada sekutu, berbuat kerusakan dan berperilaku kufur, maka wajib hukumnya untuk dibunuh. Saya sangat setuju Hadratus Syekh. Tidak ada mandahan lagi tentang ayat itu untuk menjadi dasar perjuangan kita. Saya pun demikian Hadratus Syekh. Jika demikian, secepatnya bagi kalian untuk mengumpulkan para kiai untuk bermusyawarah seperti yang telah kita sepakati. Baiklah Hadratus Syekh, jika demikian kami mohon diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
di tempat lain masyarakat masih kebingungan. Setelah aku pikir-pikir, bukankah sebenarnya yang wajib berperang itu para tentara? Kita sudah punya pemerintah, punya tentara. Kalau kita masih ikut berperang, apa gunanya ada mereka? Kusno, membela tanah air ini bukan hanya kewajiban para tentara, tapi kewajiban semua orang yang mengaku sebagai rakyatnya. Alah, kalau tentara mati pasti dapat gelar pahlawan. Tapi kalau kita dapat apa? Kusno, Sidik, Ada apa, Sot? Ibumu marah lagi. Makanya Sot, kalau dinasehati itu dengerin baik-baik. Dibilang A, jawabnya B. makanya ini sekarang aku bawa selebaran. Tuh kan, ini yang bikin emosi. Sudahlah, sudah. Maklumi saja. Kita kan sudah tahu dia gimana. Selebaran apa, Sot? Coba saya lihat. Loh, jangan toh, dibaca dulu. Iya, ini mau dibaca Markesot. Wah, ini dari Hadratus Syekh, Cak. Intinya dari Hadratus Syekh. Coba sini aku yang baca. Apa isinya, Cak? Semua warga negara Indonesia diwajibkan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dan bagi yang gugur layak disebut sebagai syuhada, dan yang memihak kepada penjajah harus dihukum mati. Wah, kalau begitu mari kita ikut berperang, Cak. Bukankah kamu tadi tidak mau, no? Kalau sudah dari kiai, mana mungkin aku tidak mau, Cak. Wong di dalam firasatnya orang seperti beliau itu ada nurullah. Apalagi kalaupun aku mati, matinya mati syahid. Surga itu, Cak. Kalau begitu, mari kita ke rumah Bung Tomo sekalian. Tunggu dulu, sebaiknya kita ajak Bung Tomo sekalian. Walah, kalau masih ngeladenin dia, gak jalan-jalan ini, Cak. Ya wes, ayo berangkat. Tapi kalian berangkat duluan. Aku masih ada urusan sebentar, nanti aku akan nyusul. Ya wes, ayo Sot. Kemudian Bung Tomo datang untuk sowan terhadap beliau. Ternyata semangat para putra bangsa terus berkobar dalam memerangi pasukan penjajah. Semoga mereka semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Kiai, saya sudah baca selebaran tentang resolusi jihad. Dada saya langsung bergemuruh, Kiai. Apakah Bung Tomo berjuang hanya karena pasukan sekutu menyerang Surabaya? Tidak, Kiai. Tanah air saya bukan hanya Surabaya tapi seluruh Nusantara.
Alhamdulillah. Lantas, apa tujuan Bung Tomo datang kemari? Saya datang ke sini untuk meminta restu Kiai. Meminta restu? Untuk apa Bung Tomo? Untuk membacakan pidato saya sebagai pemicu semangat perlawanan untuk menjawab ancaman pasukan sekutu terhadap kita Kiai. Pidato yang seperti apa Bung Tomo? Pidato yang merupakan manifestasi atau pernyataan dari resolusi jihad. Kalau begitu, awali dan akhiri pidato saudara dengan mengagungkan Tuhan. Ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baiklah Kiai, saya pasti akan melaksanakannya. Dan percayalah bahwa Tuhan pasti akan selalu melindungi orang-orang yang berada dalam kebenaran. Baiklah Kiai, jika demikian saya mohon diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak lama kemudian Bung Tomo pun naik ke atas panggung untuk mengobarkan semangat juang para warga. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekarang.
kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Sejumlah pesawat terbang, tank, dan kapal perang untuk membombardir kota Surabaya. Semangat jihad tak bisa dibendung. Tentara Pakistan dan India membela Indonesia karena mengetahui lawannya selalu menyebut takbir Allahu Akbar. Perang berjalan 3 pekan. Kota Surabaya luluh lantah. Pihak sekutu kehilangan 2 jenderal dan 2.000 pasukan terbaik, serta dikhianati pasukan-pasukannya. Pihak Indonesia telah kehilangan 60.000 jiwa. Mereka menjadi syuhada bangsa pengharum bumi persada Indonesia. Pertempuran yang hebat dan menelan korban yang banyak membuka lebar mata dunia internasional bahwa pemerintah dan militer Indonesia gigih memperjuangkan kemerdekaannya. Berasal dari revolusi jihad, jiwa dan semangat rakyat Indonesia, khususnya di kota Surabaya, telah mampu buktikan dan meyakinkan dunia bahwa bangsa Indonesia benar-benar telah merdeka, bukan kemerdekaan pemberian bangsa asing.